Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ibu mengganggu. Iya, tidak apa-apa deh. Terima kasih, Ibu. Sebelum kegiatan konseling berlangsung, Ibu mau tanya nama lengkap kamu karena kemarin kamu chat Ibu hanya sekedar nama panggilan. Apakah boleh? Boleh, Ibu. Nama saya Rahma. Saya mahasiswa PGSD. Oh, oke nak. Rahma yang tinggal di Ki Hajar? Iya, Ibu. Kenapa Ibu bisa tahu? Karena saya sering lewat di situ. Saya lihat Rahma duduk-duduk, makanya Ibu kayak tidak asing lihat kamu. Ah, Ibu. Saya sudah takut tadi. Saya kira Ibu marah. Kenapa saya mau marah? Santai saja deh. Saya hanya bercanda supaya kamu tidak tegang. Hehehe. Iya, Ibu. Ibu ini pintar sekali bercanda. Kamu bisa saja. Oh iya, sebelum itu kita buat kontrak konseling dulu ya. Iya, Ibu. Jadi konseling kita akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit ya. Dan jika ada sesuatu yang mendesak, misalnya waktu sholat atau mungkin urusan pribadi yang mengakibatkan konseling ini untuk sementara tidak bisa dilanjutkan, kita bisa mengakhiri sementara konseling kita dan akan dilanjutkan di hari yang akan disepakati nanti. Tapi jika tidak ada sesuatu yang mendesak, kita bisa menyelesaikan konseling ini sesuai waktu. Jadi, apakah kamu setuju dengan kontrak konseling ini? Iya, Ibu. Saya setuju. Kelihatannya Rahma nampak sedih, terlihat dari raut wajahnya. Iya, Ibu. Saya ingin menceritakan permasalahan saya, Ibu. Baik, Dek. Ibu yakin Rahma bisa menjelaskan lebih jauh apa yang Rahma rasakan dan alami. Jadi begini, Ibu. Setiap saya disuruh maju di depan sama dosen, saya selalu gemetar dan berkeringatan, Ibu. Dan setelah maju di depan, saya tak bisa bicara dengan lancar, seperti gagak, Ibu. Terus? Tapi, Bu, saya sangat ingin saat saya disuruh maju di depan kelas, saya bisa bicara dengan lancar, tidak terbata-bata teman-teman yang lain, Bu. Terus, misalnya di kelas tidak ada dosen, apakah kamu masih nervous juga untuk maju di depan kelas? Walaupun di kelas tidak ada dosen, saya tetap nervous, Bu, tapi tidak senervous jika ada dosen. Saya malu ketika teman-teman mulai memperhatikan saya. Oh, kalau seperti itu berarti kamu itu tidak percaya diri untuk tampil berbicara di depan banyak orang. Begitu ya, Bu. Iya deh, kenapa Ibu bilang seperti ini? Karena setiap kali kamu maju di depan kelas, kamu merasa malu, gemetar, berkeringat, bahkan sampai gagap bicaranya. Nah, itu merupakan indikator dari kurangnya percaya diri seseorang. Begitu ya, Bu. Nah, supaya masalahnya lebih jelas, bolehkah Ibu tanya-tanya sedikit? Iya, Bu, boleh. Kan kamu bilang bahwa rasa gugupmu meningkat kalau di dalam kelas itu bukan hanya teman-temanmu, tapi ada juga dosen kamu. Kenapa bisa begitu? Iya, Bu, saya melakukan kesalahan di depannya, Bu. Kenapa kamu takut melakukan kesalahan? Apakah dosen itu memarahi kamu kalau kamu melakukan kesalahan saat tampil di depan kelas? Tidak, Ibu, saya tidak dimarahi. Hanya saja setiap saya tampil di depan kelas, saya merasa takut melakukan kesalahan di depan dosen. Saya takut nanti nilai saya jelek, Bu.
Jadi maksudnya di sini kamu berpikir kalau kamu melakukan kesalahan di depan kelas, kamu akan diberikan nilai yang jelek oleh dosen. Ya, Bu. Karena saya pikir dosen itu tidak suka sama saya karena saya melakukan kesalahan. Itulah kenapa saya tambah nervous, Bu. Oh, begitu ya. Mungkin kamu berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya, Ibu. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak percaya diri atau merasa nervous di kelas? Saya hanya diam saja, Bu, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Jadi, apa sebenarnya yang menjadi tujuan kamu untuk mengikuti konseling ini? Saya ingin sekali bisa bicara di depan orang banyak, Bu. Dan kalau saya dipanggil maju di depan, saya tidak gemetar, tidak nervous, tidak berkeringat. Jadi saya tidak gagap lagi saat berbicara. Tapi paling tidak, Bu, saya bisa aktif dalam diskusi kelompok, misalnya bertanya-tanya atau menjawab, Bu. Iya, jadi tujuan konseling kita adalah agar kamu bisa percaya diri untuk maju di depan kelas, berbicara di hadapan dosen dan teman-teman yang ditandai dengan kamu tidak gemetar lagi, berkeringat lagi, tidak nervous lagi, hingga kamu bisa bicara dengan baik tanpa terbata-bata jika tampil di depan kelas. Ya, Ibu, seperti itu, Bu. Oke, jadi bagaimana perkembangannya, Dek, tentang permasalahan yang Rahma alami? Ada sedikit kemajuan, Bu. Oh iya, kemarin Ibu menghubungi wali kelasmu dan melihat nilai-nilai kamu ini bisa dibilang bagus-bagus. Tidak ada yang di bawah rata-rata. Ya, Ibu, alhamdulillah bagus. Bagus semua, Ibu. Saya senang sekali karena tidak ada nilai saya yang jelek. Teman-teman saya juga mengatakan kalau saya beruntung. Wah, berarti ini adalah pengalaman yang membahagiakan dan membanggakan untuk kamu. Iya, Ibu, saya bahagia, tapi sebenarnya saya sedih, Bu. Loh, katanya tadi bahagia, tapi kenapa sekarang sedih lagi? Saya sedih, Bu, karena saya iri melihat teman-teman yang lain. Mereka bisa percaya diri, tampil di depan orang banyak, bisa bicara dengan lantang dan ekspresif. Saya jengkel dengan diri saya, Bu, karena cuma bicara depan umum saja saya tidak bisa. Iya, Dek. Ibu paham, namun ada di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 32 yang bunyinya itu, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, dan seterusnya. Nah, maksud dari ayat ini adalah kita diberitahu kalau kita sebagai hamba Allah tidak merasa iri hati terhadap apa yang dimiliki orang lain yang tidak kita miliki, sebab akan menimbulkan dampak negatif bagi kita. Mungkin akan timbul sifat kufur, nikmat, bahkan tidak mau menerima karunia Allah. Iya, Ibu, itulah yang saya takutkan, Ibu. Saya takut jika saya selalu iri terhadap kelebihan dimiliki teman saya yang tidak saya miliki membuat saya memiliki sifat kufur dan tidak mau menerima karunia Allah. Sebenarnya teman saya sudah mengajak saya untuk diajarkan bagaimana caranya agar tidak nervous lagi saat tampil di depan kelas. Ibu, hanya saja saya bingung, Bu. Kenapa bingung? Kenapa kiranya kamu merasa bingung? Padahal itu adalah hal yang kamu inginkan, kan? Iya, Bu, saya ingin sekali tapi saya takut dianggap bodoh oleh teman-teman saya. Karena hanya untuk tampil di depan kelas saja saya tidak sanggup. Jadi maksud kamu takut diremehkan oleh teman-teman kamu karena untuk tampil di depan kelas harus berlatih dulu dengan mereka. Iya, Ibu. Jadi setelah apa yang kamu sampaikan tadi,
Alangkah baiknya jika kita simpulkan dulu agar hasil dari pembicaraan kita semakin jelas. Yang pertama, tekad kamu untuk lebih percaya diri, berbicara di depan orang banyak semakin jelas. Kedua, kamu sebenarnya ingin sekali diajar oleh teman kamu untuk latihan sebelum tampil di depan kelas. Hanya saja kamu merasa takut kamu diremehkan oleh teman-teman kamu, kan? Iya, Bu. Tapi sebenarnya saya Ya, saya ingin sekali diajarkan oleh teman saya itu. Bu, bagaimana menurut pendapat Ibu? kalau menurut kamu itu bisa membantu, Ibu akan mendukungmu. Jangan ragu, lakukan saja. Tapi ingat, kalau kamu memutuskan menerima bantuan teman kamu, berarti kamu harus siap menerima ocehan teman-teman kamu itu. Dan juga sebelumnya, kamu harus berbicara dengan temanmu, serta menjelaskan alasan kenapa kamu harus latihan dulu sebelum tampil di depan kelas agar mereka dapat mengerti. Tapi bagaimana menurut Ibu kalau saya tidak menerima bantuan teman saya, Bu? Kalau menurut Ibu, jika kamu menerima bantuan dari teman kamu itu akan memudahkanmu beradaptasi karena yang akan mendengarkan kamu saat kamu tampil di depan kelas salah satunya adalah mereka. Tapi saat kamu sebelum menerima bantuan dari teman kamu itu, kamu perlu menjelaskan bahwa kamu berlatih agar kamu percaya diri, kamu bisa meningkatkan saat tampil di depan kelas tanpa terbata-bata lagi. Pasti teman kamu pasti mengerti karena setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oh iya, saya mengerti. Bagaimana perasaannya Rahma? Apa yang kamu rasakan sekarang? Ya Bu, Alhamdulillah saya sekarang merasa lega karena semua keluhan yang ada dalam hati saya selama ini akhirnya bisa ceritakan semua. Alhamdulillah kalau begitu. Lalu apa yang kamu pikirkan selama pertemuan ini? Saya pikir bahwa keputusan saya untuk menerima tawaran latihan bersama teman saya sebelum tampil di depan kelas dan tidak memperdulikan ocehan teman-teman yang ya, saya bodoh itu. Sudah benar Bu, karena dengan berlatih akan bisa membantu saya untuk meningkatkan kepercayaan diri saya agar saya bisa seperti teman-teman yang lain. Bagus deh. Jadi apa kira-kira rencana kamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Ya Ibu, jadi insya Allah yang pertama yang harus saya lakukan adalah saya menerima tawaran dari teman saya dan berlatih juga belajar bersama mereka. Kedua, saya tidak boleh iri terhadap apa yang tidak saya miliki, yang dimiliki oleh orang lain. Dan ketiga, sebelum saya tampil di depan kelas, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri juga. Saya harus berdoa dulu sebelum tampil. Saya rasa itu akan saya lakukan, Bu. Kita sudah berbicara banyak. Apa yang bisa kamu simpulkan dari pertemuan ini? Jadi saya harus menentukan pilihan saya, Bu. Saya tidak boleh salah pilih karena semua ini untuk masa depan saya dan juga kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini, Bu. Rupanya kamu sudah paham dengan apa yang ingin kamu lakukan. Kamu pasti bisa. Itu pilihan yang bagus sekali. Ayo terus lakukan jika menurutmu itu membuatmu jauh lebih baik. Dan jangan menyerah jika pada saat kamu melakukan itu, kamu menemui halangan atau tantangan yang menghadang, karena tidak ada orang yang sukses tanpa tantangan. Ya, Ibu. Dan jangan sungkan jika kamu ada yang ingin kita bicarakan bersama, datang saja menemui Ibu lagi ya. Ya, Ibu, pasti, Bu.
Nah, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan kamu datang menemui Ibu. Iya, Ibu. Ibu akhiri Zoom-nya ya. Sehat-sehat terus ya, Dek. Baik, Ibu. Terima kasih sudah memberi dorongan dan motivasi buat saya, Bu. Iya, Dek. Sama-sama.